Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan sedikit bercerita mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Perkenalkan anggota kami. Hai teman-teman, jadi di sini tuh saya akan bercerita tentang pemikiran modern Islam. Jadi pemikiran modern Islam itu dimulai pada abad 17 Masehi itu dengan tokoh-tokoh pembaruan dari Timur Tengah. Terus yang melatar belakangi adanya pemikiran modern Islam itu yang pertama, itu karena kesadaran pembaruan intern itu akibat pemikiran Ibnu Taimiyah. Terus yang kedua itu lahirnya peradaban baru dari barat yang disebut dengan Renaissance. Yang ketiga itu karena kondisi negara-negara Arab yang memprihatinkan di bawah imperialisme negara-negara Eropa. Jadi teman-teman, untuk melanjutkan yang tadi ya, saya tuh akan menjelaskan beberapa tokoh pembaruan. Yang pertama itu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, itu yang melopori gerakan pan-islamisme dan mengobarkan semangat untuk melawan kolonialisme. Yang kedua itu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, itu yang menginterpretasikan Islam yang sebenarnya gitu. Yang ketiga itu Syakib Arsalan, itu yang menginternasionalkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh negara-negara Arab. Terus jadi gerakan mereka itu belum mencapai hasil yang diinginkan gitu. Tapi gerakan mereka itu udah mewarnai era generasi selanjutnya dan membebaskan negerinya dari penetrasi kolonial barat. Islam terus mengalami perkembangan sejak zaman Nabi Muhammad, khalifah, sahabat hingga masa sekarang. Dinamika perkembangan Islam semakin kompleks ketika bangsa Islam memiliki kontak peradaban dengan bangsa-bangsa non-Arab. Pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, yang dikenal sebagai tonggak kemajuan Islam, yang memunculkan gerakan intelektual dari bangsa-bangsa non-Arab. Dunia pendidikan berkembang pesat pada masa itu dengan penerjemahan karya-karya non-Arab menuju bahasa Arab. Periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Era modern ditandai dengan adanya ekspedisi pasukan Prancis melawan Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte untuk mengalahkan sisa-sisa kerajaan Memaluke yang ada di Mesir. Upaya Napoleon untuk menguasai Mesir tidak hanya untuk mempersiapkan strategi militer, namun juga memberikan sumber daya teknis yang akhirnya memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk mengakui kelemahannya pasca kekuasaan Prancis. Islam dan kebudayaan tidak hanya warisan dari masa silam yang gemilang, namun merupakan salah satu kekuatan yang cukup dipertimbangkan di masa saat ini. Al-Quran terus dibaca dan dikaji oleh umat Islam. Budaya merupakan salah satu faktor pendorong dalam membentuk kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Toleransi beragama merupakan salah satu kebudayaan Islam, dan tidak ada ajaran Islam yang bersifat rasialisme. Dalam hal ini, agama yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW mengandung amanah dalam memajukan kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam di dunia ini. Dan selanjutnya ada bidang-bidang yang berkembang pada zaman modern. Yang pertama ada bidang akidah. Salah satu pelopornya adalah dari aliran Wahabiyah yang dibuat oleh Abdul Wahab yang berasal dari Saudi Arabia. Yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan. Islam sangat mendukung untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia untuk berpikir secara iman dan akal. Dan selanjutnya ada bidang politik. Ide politik pertama adalah yaitu pan-islamisme atau yang bisa disebut dengan persatuan Islam seluruh dunia, dan digencarkan dan diteruskan oleh pemikir ulama yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Dan selanjutnya ada bidang arsitek. Salah satu contohnya di Saudi Arabia. Sekarang pelabuhan, maskapai udara internasional dan yang lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bisa dilihat contohnya di Mekah.
sekarang banyak hotel-hotel yang tingkat tinggi, banyak perubahan-perubahan dari zaman sebelumnya. Dan selanjutnya ada bidang sastra. Banyak sastrawan yang terkenal di zaman saat ini. Di antaranya adalah Muhammad Iqbal dan Muhammad Haikal Hussein yang sangat terkenal pada zaman modern. Ini juga yang terakhir, yang keenam, ada kaligrafi. Kita sering melihat lukisan-lukisan kaligrafi pada zaman sekarang. Banyak lukisan kaligrafi yang tertulis atau yang sering kita lihat, diantaranya ada di masjid, ada di lukisan, ada di perabotan, dan yang lain-lain. Terakhir, kesimpulan yang dapat diutarakan pada materi ini adalah pada perkembangan zaman memiliki banyak tantangan. Diantaranya adalah salah satunya tantangan perkembangan teknologi dan tantangan globalisasi. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap. Sikapnya adalah kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai pedoman hidup, karena Al-Quran adalah perkataan yang benar. Dan kita harus berkaca kepada sejarah. Mengapa kita harus melihat ke belakang? Karena kita harus memperbaiki pada sejarah yang dulu itu Islam bagaimana, dan kita harus membenarkan yang salah dan yang memperbaharui yang benar agar perkembangan Islam pada zaman modern ini terus berkembang. Sekian dari saya. Hai teman-teman, terima kasih ya yang udah menyaksikan video absurd kita. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian semua. Dari kami mohon maaf. Bye bye.